Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cek TKP. Polres Sukabumi mengamankan 5 orang pelaku tawuran yang mengakibatkan seorang pemuda meninggal dunia di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pelaku yang sempat melarikan diri keluar Kabupaten Sukabumi berhasil diamankan di wilayah Banten dan Cisolok. Pada Rabu 29 November 2023 sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat telah terjadi tawuran di Jalan Raya Cibatu, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dalam tawuran yang sempat viral tersebut, seorang pemuda berinisial MAF alias B berusia 20 tahun yang merupakan warga Cicantayan, Kabupaten Sukabumi meninggal dunia karena mengalami luka cukup parah akibat serangan yang dilakukan para pelaku. Polres Sukabumi telah mengamankan 5 pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Mereka adalah R alias A, 14 tahun, yang melukai bagian kiri leher korban. Kemudian MKR, 15 tahun, yang berperan melukai kaki kanan korban. Sementara itu MFF, 17 tahun, AH alias D, 15 tahun, serta SBS alias B, 17 tahun, melemparkan batu kepada korban. Kelima pelaku merupakan pelajar asal Cisaat, Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan bahwa beberapa pelaku sempat melarikan diri keluar Kabupaten Sukabumi. Polres Sukabumi berhasil mengamankan pelaku di wilayah Banten dan Cisolok. Hasil dari penelusuran dalam waktu 4 kali 24 jam, ya, yang bersangkutan ini teridentifikasi berpindah-pindah tempat, ya, sampai dengan terakhir didapatkan di seputaran Banten, ya, Banten. Kemudian satu lagi itu didapatkan di daerah Cisolok. Jadi pelariannya sempat keluar Kabupaten Sukabumi, kemudian ada lagi yang kembali dan diamankan. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, diantaranya beberapa senjata tajam, 5 unit sepeda motor, dan 5 unit handphone. Pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP terkait tindak kekerasan bersama-sama yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP terkait penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Tim Humas Polres Sukabumi melaporkan untuk Polri TV. Polres Sukabumi mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap seorang wanita dengan modus pengobatan. Tersangka mengaku memiliki kemampuan khusus untuk menyembuhkan penyakit korban, salah satunya secara ritual melalui perjanjian gaib agar korban bersetubuh dengan tersangka sebanyak 3 kali. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede didampingi Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri, Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu AA Saipul Rohman menggelar konferensi pers yang mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban, seorang wanita berinisial YN berusia 33 tahun. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan tersangka mengaku memiliki kemampuan khusus untuk menyembuhkan penyakit korban secara ritual dan meminta korban untuk ruqyah dengan cara dimandikan. Penyakitnya, korban ini datang kepada R yang dikenal katanya sebagai seorang orang yang bisa mengobati penyakit. Korban diminta oleh tersangka R untuk mandi, bunga-bungaan, ya. Lalu setelah dimandikan, alat kelamin tersangka dimasukkan ke dalam alat kelamin korban dengan dalih dari proses masuknya itu adalah dimasukkan roh untuk menyembuhkan penyakit daripada korban. Berkaitan dengan laporan tersebut, penyidik dari unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi sampai akhirnya menetapkan tersangka terhadap saudara R dan dilakukan penangkapan dan penahanan. Sampai saat ini dilakukan proses penyidikan terkait dengan pasal 29 KUH pidana dengan ancaman pidana 7-9 tahun. Polres Sukabumi telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka dalam menipu korban. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Unit Booster Satreskrim Polres Sika berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian 2 batang gading serta mengamankan 6 orang pelaku. Polres Sika berharap keberhasilan ini dapat memberikan efek jera kepada potensi pelaku kejahatan lainnya.
Unit Buser Satreskrim Polres Sika berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian 2 batang gading. Pada Minggu 3 Desember 2023, Unit Buser menerima informasi mengenai keberadaan tersangka pelaku pencurian di wilayah hukum Polres Sika. Wakapolres Sika Kompol Rulianto Pahrun menyampaikan kronologis penangkapan pelaku. Hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 kemarin, Unit Buser Satreskrim Polres Sika itu menerima informasi tentang keberadaan seorang terduga pelaku pencurian di wilayah Polres Sika. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Unit Buser melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melarikan diri menggunakan mobil Avanza berwarna merah dengan nomor DD 1634 CM. Sehingga tepat pada hari Senin sekitar pukul 1 dini hari, tim Unit Buser Polres Sika berhasil melakukan penangkapan terhadap kelima pelaku lainnya. Dari hasil penangkapan tersebut, kita berhasil mengamankan satu flash disk yang berisi rekaman CCTV yang berada di rumah korban, kemudian 2 buah batang gading gajah, dan 1 unit mobil Avanza berwarna merah. Polres Sika berkomitmen untuk terus menjaga keamanan masyarakat dan menindak tegas para pelaku kejahatan. Proses hukum terhadap para pelaku akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan Polres Sika berharap bahwa keberhasilan ini dapat memberikan efek jera kepada potensi pelaku kejahatan lainnya, terutama di wilayah hukum mereka. Tim Humas Polres Sika Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Cek TKP akan kembali dengan informasi lainnya.